Halo Pak, perkenalkan nama saya Raffi Ramadan dari kelas 11B. Saya adalah anak yang baik, tidak sombong, sayang orang tua. Dan kali ini saya mau ngebahas materi terkait analisis korelasi yang berasal dari bab statistika. Nah, pengertian dari analisis korelasi sendiri itu adalah salah satu metode statistika yang paling banyak digunakan di dalam berbagai penelitian ilmiah. Simpelnya kayak gitu. Nah, yang kedua itu korelasi product moment. Pada bagian ini kita tuh akan diperkenalkan tentang konsep koefisien korelasi. Nah, yang kita pakai adalah korelasi product moment. Nah, terkadang nama penemunya juga dimasukin nih ke dalam nama korelasi ini sehingga menjadi korelasi Pearson, product moment atau koefisien korelasi Pearson. Nah, koefisien korelasi ini adalah jenis koefisien korelasi yang paling umum digunakan gitu. Yang tiga, koefisien determinasi. Pada bagian ini kita akan mempelajari nilai yang mengatakan seberapa tepat suatu garis regresi dari perspektif proporsi persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen yang disebut sebagai koefisien determinasi. Simbol yang digunakan adalah R2. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk dari analisis korelasi. Oke, jadi bentuk yang pertama adalah korelasi positif. Apa sih korelasi positif? Korelasi positif itu adalah hubungan antara dua variabel ketika kedua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Oleh karenanya, satu variabel meningkat jika variabel lainnya meningkat, atau satu variabel menurun sementara yang lainnya juga menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi dan berat badan, di mana orang yang lebih tinggi memang cenderung ya bakal lebih berat gitu. Terus yang kedua ada bentuk analisis korelasi negatif. Korelasi negatif ini adalah hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contohnya itu kayak ketinggian di atas permukaan laut dan suhu gitu. Terus yang terakhir bentuknya adalah korelasi nol. Jadi jenis korelasi nol ini ada ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Contoh korelasi nol ini yaitu ya nggak ada hubungan antara jumlah teh yang diminum dengan tingkat kecerdasan seseorang yang meminumnya gitu. Nah, jadi kita bakal ngerjain pokoknya kita bakal ngerjain beberapa contoh korelasi. Oke, jadi yang pertama tuh ada tabel A. Nah, jadi ini kita lihat sendiri jenis korelasinya itu ya korelasi positif. Karena ketika nilai variabel X ini meningkat, ya meningkat juga variabel Y gitu. Bentuk tren datanya adalah linear. Oke, yang B. Yang B ini adalah contoh dari jenis korelasi negatif. Kenapa? Ya karena semakin meningkat nilainya si variabel X, nah si nilai dari variabel Y ini bakal menurun. Nah, bentuk tren datanya juga linear. Oke, langsung ke tabel C. Tabel C ini adalah jenis korelasi positif. Ya karena semakin meningkatnya si nilai variabel X ini, ya bakal semakin juga meningkat si nilai variabel Y gitu. Terus ada tabel D. Tabel D itu adalah contoh dari korelasi negatif. Kenapa? Ya karena semakin meningkatnya nilai variabel X itu semakin juga menurun nilai variabel Y gitu. Semuanya hampir sama sih. Jadi bentuk tren datanya juga linear. Terus ada tabel E. Tabel E itu juga contoh dari korelasi positif. Kenapa? Ya kayak gitu lagi. Kenapa? Karena semakin meningkat sih nilai variabel X bakal meningkat juga nilai dari variabel Y. Nah, contoh bentuk tren datanya itu adalah linear. Lanjut ke tabel F. Tabel F itu adalah korelasi negatif. Nah, ini bentuknya agak lucu nih. Tapi ini interpretasinya juga sama aja. Jadi semakin nilai X itu meningkat, ya semakin nurun nilai variabel Y. Ya seperti korelasi negatif pada umumnya. Tapi bentuk tren datanya dia adalah kurva atau non-linear. Ini tuh kayak dia bisa melengkung karena emang nggak yang kayak nggak terjadi secara nggak terjadi secara yang rapih gitu loh. Jadi dia lumayan acak-acakan gitu. Kayak ada tabel G. Tabel G ini adalah jenis korelasi negatif. Nah, ini bentuknya juga aneh-aneh nih. Bentuknya sama aja kayak yang tadi itu kurva atau non-linear. Nah, ini ya sama aja korelasi negatif pada umumnya. Semakin meningkat nilai si variabel X, semakin juga menurun nilai dari variabel Y gitu.
Nah, ini adalah terakhir tabel H. Ini adalah contoh dari korelasi positif. Dan bentuknya itu ya sama kayak yang sebelumnya, agak-agak aneh ya, bentuk kurva atau non-linear. Tapi interpretasinya tetap sama aja kayak korelasi positif pada umumnya, yang ketika variabel X meningkat, nilainya ya semakin juga meningkat nilai dari variabel si Y gitu. Itu adalah contoh-contohnya, dan yang terakhir adalah manfaat dari korelasi sendiri. Jadi yang pertama, korelasi ini manfaatnya yang menjadi penentu dari adanya hubungan serta besarnya hubungan antara dua variabel, mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih untuk bisa mengadakan peramalan terhadap variabel lainnya. Terus yang kedua, dengan mengetahui adanya si hubungan dua variabel, maka akan diketahui satu variabel bisa dilakukan penaksiran terhadap satu variabel lain melalui bantuan garis regresi gitu, Pak. Oke, sekian dari saya Raffi Ramadan.